oh, you touch my heart, my soul, my life. You give me life, you teach me how to be strong. Father, into your hands I give all my prayers, and I surrender all to you, and I give all. COVID-19 memang ada. The World Health Organization has now confirmed that COVID-19 can be characterized as a pandemic. Sejak tahun 2020, dunia sudah dihadapkan dengan munculnya virus COVID-19. Dengan penyebarannya yang sangat cepat, pola hidup masyarakat pun harus berubah secara drastis. Tidak terkecuali adalah pola hidup sosial dalam keluarga kita sendiri, seperti bersalaman atau memeluk orang yang kita kasihi. Namun reaksi setiap orang di dunia atau masyarakat berbeda-beda. Begitu juga dengan reaksi anggota keluarga besar kami. Pertama, ada yang tidak peduli dan tetap melakukan aktivitas normal seperti tahun sebelumnya. Yang kedua, ada yang percaya virus ini hanya permainan politik dunia. Lalu ada yang panik dan berubah menjadi lebih protektif. Ada juga yang yakin iman mampu menyelamatkan tanpa perlu berjaga-jaga dengan ketat. Dan ada juga yang masih bingung. Setelah 1 tahun menjalankan pola hidup baru, dan tiba saatnya. 2021 adalah tahun di mana Tuhan mengizinkan virus COVID-19 masuk ke dalam lingkungan terdekat kami, yaitu keluarga kami sendiri, keluarga besar Ayal. Dari jumlah 3 orang dalam satu keluarga, menyebar menjadi 10 orang dari keluarga lainnya dengan domisili yang berbeda-beda. Dari mulai gejala ringan sampai dengan gejala berat. Dari proses perawatan dengan isolasi mandiri sampai salah satu saudara terkasih, kakak, adik, tante, dan ibu dari 2 orang anak, yaitu Tante Feni, harus terbaring di ICU RSUI sejak bulan April hingga Juni 2021. Itu semua kami harus lalui. Mulut kami seraya berteriak, kami tidak takut. Kami punya Tuhan Yesus. Namun hati kami, sebagaimana kami manusia yang juga lemah dan penuh keterbatasan, kami tetap merasakan cemas dan panik. 2 bulan penuh keluarga kami hidup dalam kecemasan menghadapi situasi Tante Feni di ICU. Kecemasan terbesarnya adalah ketika kami sadar resiko kematian di depan mata. Hampir setiap hari kami menangis, juga stres menanti kabar update perkembangan kesehatan Tante Feni. Komunikasi online via voice note atau video call untuk menyemangati Tante Feni dilakukan setiap hari melalui nomor WhatsApp rumah sakit. Mengirim renungan harian melalui YouTube atau lagu-lagu rohani untuk setiap harinya diperdengarkan melalui speaker aktif yang keluarga kirim ke rumah sakit sesuai saran dari rumah sakit. Sakit secara fisik itu jelas terjadi.
seperti umumnya, yaitu sesak napas, demam, tekanan darah naik, dan lain-lain. Sakit secara psikologi pun mengikuti. Efek dari rasa bosan yang luar biasa, putus asa karena berada di RS untuk waktu yang sangat panjang, tidak bertemu anak dan keluarga yang lain, sehingga beberapa kali Tante Feni meminta untuk disuntik mati. Mama, cepat sembuh. Feni, tersenyum Fen. Jangan putus asa ya. Tersenyumlah Fen. Aku tahu kamu itu kuat. Yakin dan percaya tangan Tuhan menjamah Fen. Ya, Feni semangat ya. Setelah 2 bulan perawatan, Tante Feni bisa kembali ke rumah, namun dengan kondisi yang belum 100% pulih secara fisik. Komunikasi yang terbatas hanya dengan membaca gerak bibir. Tante Feni sedikit berbagi pengalaman rohaninya selama melewati masa kritisnya. Penglihatan yang diberi seakan-akan sudah berada di ambang pintu maut, karena melihat sosok hitam besar dan anak-anak kecil berlari di sekitar Tante Feni. Namun seketika cahaya terang muncul di saat nama Tuhan Yesus dipanggil oleh Tante Feni. Dalam tidurnya, Tante Feni bisa mendengar suara ponakannya menangis, seakan-akan suara tangisan itu dekat dengan Tante Feni di rumah sakit. Di masa kritis ini, Tante Feni tidak putus-putusnya memanggil Tuhan Yesus dan berbicara secara pribadi, meminta keselamatan, karena Tante Feni sadar 2 anaknya, Fanny dan Gerald, masih membutuhkan mamanya. Sementara itu, dari luar rumah sakit atau dari rumah masing-masing anggota keluarga besar, teman, sahabat hanya bisa berkomunikasi via voice note atau WhatsApp. Setiap harinya kami mengirimkan doa, puji-pujian rohani, kalimat semangat untuk Tante Feni, dan saling menguatkan di antara anggota keluarga. Karena tidak dapat dipungkiri, fisik dan mental kami sebagai anggota keluarga non-COVID pun tidak dalam kondisi prima. COVID-19 nyata, tetapi kuasa Tuhan dinyatakan lebih besar dalam masa kritis Tante Feni. Keluarga, anggota jemaat GKID, dan para sahabat tidak putus-putusnya memberi dukungan doa setiap hari sampai saat ini. Dari pergumulan keluarga besar kami ini, khususnya bagaimana Tuhan memberikan kesempatan kedua bagi Tante Feni sehingga dapat berkumpul kembali bersama kedua anaknya dan keluarga besar di Depok, serta banyak hal lain di luar kasus COVID yang terjadi, yang kami alami dalam waktu bersamaan. Seperti saudara terkasih kami, Sasha, harus menerima kabar diagnosa miom di dinding rahimnya dan kemungkinan harus mengambil tindakan operasi. Lalu om terkasih kami, Andre, mengalami kecelakaan motor. Kejadian demi kejadian membuat kami merasa semakin tidak berdaya. Tetapi di balik semua kejadian tersebut, kami yakin dan percaya bahwa Tuhan ingin kita anak-anaknya sadar bahwa kita semua adalah biji matanya, dan matanya tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada permohonan kita yang minta tolong, dan mengajarkan kepada kita juga
bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Bagaimana kita, anak-anaknya, mengaplikasikan kesempatan kedua yang Tuhan berikan bagi kita semua di dalam menjalankan kehidupan selanjutnya. Dengan kesempatan kedua yang Tuhan berikan, kita adalah ciptaan baru, maka kehidupan yang lama telah berlalu. Kami sangat bersyukur atas semua itu, dan kami semakin yakin dan percaya bahwa kuasa doa sangatlah dahsyat apabila dinyatakan dengan benar di dalam iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih untuk segala dukungan moral dan material yang telah kami terima. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. I saw the light, I saw the light. No more darkness, no more night. When I die, hallelujah, by and by, I'll fly away. I'll fly away, oh glory, I'll fly away. Ini pasien telah sembuh. Ibu negara tampil beda dengan lipstik dan alis dan rambut. Iya, kita lihat rambut ini.